apa kabar? Long time no see ya. Sorry, karena satu dan lain hal sehingga saya baru sempat muncul lagi nih. Gimana dunia percintaan? Oh, sedang tidak baik-baik saja. Oh, why? What? Si dia selingkuh? Sebentar. Saya kok curiga ini jangan-jangan karena kebanyakan nonton film yang lagi hits itu ya? It's my dream, Mas. It's my dream. Gara-gara film itu, jadi banyak perempuan yang pada curigation pasangannya juga selingkuh. Padahal kan belum tentu. Kenapa sih hidup harus banget ditentukan sama trending? Oke, kita atur nafas dulu ya. Ngomongin soal selingkuh ini memang gak ada habisnya. Coba saja ketik kata selingkuh di search engine. Anda akan menemukan paling tidak itu ada sebanyak 27.100.000 hasil dalam 0,46 detik. Pusing kan? Oke. Kalau berdasarkan my sotoy opinion ya, selingkuh itu tentang peluang atau kesempatan sih. Gak peduli berapa umurnya, bagaimana statusnya, single atau menikah, memiliki anak atau belum, dan dari latar belakang apa, macam-macam lah ya. Dan rata-rata polanya sama, berdalih dengan alasan yang sungguh oportunistik. Saya digoda, atau ada orang yang benar-benar ada untuk saya. Hal inilah yang kemudian terjadi dan memicu orang tersebut berselingkuh. Sebab adanya kesempatan. Mengapa seseorang berselingkuh? Apa alasan yang melatar belakangi perilaku tersebut? Banyak faktor kenapa seseorang berselingkuh. Menurut teori defisit model of infidelity yang disebutkan oleh Thomson dalam penelitiannya tentang extramarital sex, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berselingkuh itu ada 3. Yang pertama, rendahnya kepuasan di dalam hubungan. Kemudian yang kedua, timbulnya konflik. Dan yang ketiga adalah kurangnya komunikasi. Namun, dari beberapa pendapat tersebut, faktor yang secara umum dapat mendorong seseorang untuk berselingkuh adalah ketidakpuasan di dalam hubungan. Mengapa tidak puas? Karena pasangannya tidak mampu memenuhi ekspektasinya di dalam hubungan. Nah, tidak terpenuhinya ekspektasi ini kemudian mendorong perilaku seseorang untuk mencari kepuasan, baik fisik maupun batin atau emosional di luar pasangannya yang sah. Maka terjadilah selingkuh. Oke, apa sih perbedaan antara pria dan wanita ketika mereka berselingkuh? Untuk menjawab perbedaan antara pria dan wanita dalam berselingkuh, kita mesti lihat dulu tipe-tipe selingkuh ya. Jadi selingkuh itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Perselingkuhan secara seksual. Yang kedua, perselingkuhan secara emosional. Yang ketiga, kombinasi antara seksual dan emosional. Perselingkuhan secara seksual dapat terlihat dengan adanya hubungan seksual dengan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal. Sedangkan perselingkuhan secara emosional, cirinya adalah terdapat kedekatan emosional dengan pasangan selingkuh. Dapat berupa perilaku saling berbagi, saling memahami, perasaan dekat, rasa bangga, dan rasa memiliki layaknya seperti pasangan yang sah.
perselingkuhan secara emosional biasanya tidak ada perilaku hubungan seksual di antara kedua pasangan selingkuh tersebut. Nah, kalau dibandingkan antara pria dengan wanita, pria lebih cenderung melakukan perselingkuhan karena dorongan seksual. Dalam hal inilah keinginan untuk melakukan variasi di dalam seks. Sedangkan perempuan lebih sering melakukan perselingkuhan ketika dirinya merasa diabaikan oleh pasangannya sehingga merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Jadi pada perempuan biasanya mereka cenderung untuk melakukan perselingkuhan secara emosional. Gitu ya. Lalu apa saja nih dampak dari perselingkuhan itu sendiri, Mas Budi? Perselingkuhan dapat berdampak pada kerenggangan hubungan dengan pasangan, dan ini bisa memicu terjadinya perpisahan atau perceraian. Selain kerenggangan dalam hubungan, perselingkuhan juga bisa berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, yang bahkan kasus-kasus kekerasan tersebut dapat membahayakan nyawa. Memang ya, perceraian bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan di dalam rumah tangga. Apabila pasangan yang berselingkuh tersebut berkomitmen untuk tidak melakukan selingkuh lagi dan pasangannya juga telah memberikan maaf, maka kembali rujuk dan memperbaiki hubungan bisa jadi adalah jalan yang sangat bagus untuk ditempuh dalam menyelesaikan masalah perselingkuhan. Oh ya, ini satu pertanyaan penting. Apakah pelaku perselingkuhan itu dapat memperbaiki diri atau katakanlah bisa tidak dia berubah? Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Jawabannya adalah tergantung ya. Itu semua kembali pada pribadi masing-masing. Selingkuh dalam pandangan psikologis kan merupakan perilaku yang rumit, yang didasari oleh berlapis-lapis faktor. Ketahuan oleh pasangannya saja belum tentu akan membuat si pelaku selingkuh ini berhenti selingkuh. Bahkan kadang-kadang justru semakin mahir untuk menutupi perilakunya. Untuk itu perlu diketahui faktor utama apa yang menyebabkan seseorang selingkuh. Kemudian diselesaikan dulu faktor penyebabnya, baru kemudian dipulihkan trauma batinnya, baik si pelaku maupun korban. Jadi kedua-duanya harus dilakukan terapi untuk memulihkan trauma batin akibat berselingkuh. Kemudian terakhir nih Mas Budi, bagaimana supaya tidak terjadi perselingkuhan? Kasih tips dan triknya dong, mengingat kayaknya Indonesia sudah darurat selingkuh nih. Terdapat beberapa cara untuk mencegah perilaku selingkuh dalam sebuah hubungan. Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah membangun ikatan emosional atau secure attachment. Jadi ketika individu telah memiliki ikatan emosional dengan pasangannya, maka ia akan merasakan bahwa kebutuhan emosionalnya telah terpenuhi dan memiliki rasa kebersamaan dengan pasangan yang tinggi, sehingga tidak ada keinginan untuk mencari orang lain. Nah, ikatan emosional dapat kita bangun dengan jalan melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Kemudian juga terbuka dalam hubungan, kemudian memberikan afirmasi positif dan menunjukkan empati kepada pasangan. Yang kedua, untuk mencegah perilaku selingkuh itu adalah terpenuhinya kebutuhan seksual dalam suatu pernikahan itu. Hal ini dapat kita tempuh dengan cara membuat kehidupan seksual lebih menarik, sehingga terdapat ikatan emosional yang melatar belakangi terjadinya sebuah hubungan seksual. Caranya diskusikan dan komunikasikan dengan pasangan kehidupan seks seperti apa yang menjadi keinginannya, sehingga pasangan tidak mencari-cari di luar sana gitu. Nah, cara yang ketiga adalah dengan strategi coping dalam menghadapi masalah.
Coping merupakan pengelolaan keadaan untuk menanggulangi permasalahan, baik dari individu maupun antar pasangan. Kalau coping secara individu dapat dilakukan misalnya dengan jalan menjauhi luka batin atau trauma di masa lalu, kemudian melakukan kontrol diri, serta memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sedangkan coping secara pasangan dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada pasangan satu sama lain, kemudian memperhatikan hubungannya dan lebih luwes terhadap hubungan. Jadi dengan pasangan jangan terlalu kaku atau strict lah, sering-seringlah untuk berkomunikasi secara terbuka gitu. Nah, dengan menerapkan ketiga perilaku positif tersebut, kita dapat membangun hubungan ke arah yang lebih positif dan harmonis. Nah, terciptanya pola interaksi yang harmonis ini akan mendorong pasangan satu sama lain untuk menjaga komitmen yang telah dibuat secara bersama, karena adanya perasaan menghargai pasangan. Jadi ketiga cara tadi itu sebenarnya muaranya adalah untuk menimbulkan perasaan saling menghargai. Pasangan kita adalah orang yang berharga dalam hidup kita, dan kita harus menjaga keberadaan pasangan kita gitu. Seperti itu. Terima kasih Mas Budi untuk penjelasannya sehingga terjawab tuntas dan jelas ya. 5W1H. Ini saya udah kayak wartawan nih. Karena memang so complicated ya. Bicara perselingkuhan, bicara juga pengkhianatan. Seolah tak ada hal positif dari perilaku ini. Akan ada pihak-pihak yang terluka dan menderita akibat perbuatan serong yang dilakukan seseorang yang ia percayai. Mayoritas orang yang telah diselingkuhi akan kehilangan kepercayaan dan sulit untuk memaafkan perbuatan tercela tersebut. Namun, apabila perselingkuhan ini sudah final, kembali lagi, keputusan ada pada setiap individu. Apakah akan memberikan kesempatan atau menyudahinya? Tentu saja ada begitu banyak faktor yang dipertimbangkan dalam berkeputusan. Tapi, disampaikan oleh ahli terapi pernikahan, Amanda D. Mahoney, mengatakan, percayalah bahwa sebagian besar pernikahan bisa selamat dari perselingkuhan, selagi keduanya mau saling introspeksi dan kembali ke tujuan awal. Faktanya, masalah ini bukan hanya sekedar dapat diperbaiki, tapi masing-masing bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya jika menghadapi persoalan ini dengan cara yang benar. Akhirnya sudah di penghujung obrolan kita. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan lagi tentang dunia percintaan yang ada saja pembahasan yang seolah tak pernah ada habisnya. CINTA gitu loh. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Budi Wijayarto, buat Kak Yuda yang sudah bantu mixing sekaligus jadi teman sharing dalam episode podcast saya yang ke-7 ini. Ya, thank you so much Kak Yud. Dan buat semua yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam episode berikutnya. Lili Santi pamit. Have a nice day. Jaga kesehatan ya. Bye.